Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua, dan terima kasih kepada yang sedang menyaksikan laporan aktualisasi saya. Di sini saya akan membuat sebuah website untuk memudahkan pekerjaan pada dinas kami, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait judul dan rancangan yang akan saya kerjakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan ini meliputi arahan dan bimbingan langsung oleh mentor, agar aktualisasi dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa adanya kendala. Kegiatan ini, mentor menyetujui untuk dilakukan pembuatan sebuah website untuk mempercepat pelaporan inventaris aplikasi dalam hal pelaporan sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau SPBE. Pada kegiatan kedua, penulis merancang terlebih dahulu sistem yang akan dibuat. Di sini, penulis menggunakan flowchart untuk menggambarkan logika website, agar dapat didiskusikan dengan mentor ke depannya. Setelah flowchart website yang penulis buat disetujui oleh mentor, maka selanjutnya penulis akan masuk ke tahap pembuatan website. Kegiatan 3 adalah membuat website. Pada kegiatan ini, penulis akan menjelaskan alat, program dan tahap apa saja dalam pembuatan website. Berikut aplikasi yang harus diinstal pada laptop atau komputer. Yang pertama SAM dan kedua Visual Studio Code. SAM adalah software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Fungsi SAM adalah sebagai server lokal, localhost. Di dalamnya sudah mencakup program Apache, MySQL, dan PHP. Visual Code Studio adalah sebuah code editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan MacOS. Code editor ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia, Microsoft. Di sini, ada beberapa bahasa dasar yang harus dikuasai dalam pembuatan website. Yang pertama, bahasa PHP. Yang kedua, database MySQL. Dan ketiga, HTML, CSS, dan JavaScript. PHP adalah bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam pembuatan dan pengembangan suatu web. Sebetulnya, dilansir dari php.net, PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Menurut situs tersebut, PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan secara luas dan secara khusus sesuai untuk pengembangan web. MySQL atau dibaca MySQL merupakan sebuah database management system, atau sering disingkat DBMS yang dijalankan menggunakan perintah SQL, Structured Query Language, yang populer digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL memiliki fungsi untuk mengelola dan membuat database dari sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Dalam data science, fungsi lain dari MySQL digunakan untuk melakukan query dataset dalam jumlah besar, agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dataset tersebut dalam bentuk string atau teks. HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML adalah markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Hal ini seperti misalnya membuat elemen paragraf, gambar, link dan lain sebagainya. CSS, Cascading Style Sheet, adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan, gaya, elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat memberikan warna background, border, mengatur posisi elemen, ukuran font dan lain sebagainya. JavaScript adalah bahasa pemrograman, berjalan pada web browser, yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Dengan JavaScript, kita bisa membuat banyak fitur pada halaman web. Kegiatan 4 adalah uji coba website. Website yang telah aktif, dapat diakses pada alamat layanan.acehjayakap.go.id. Berikut penggunaan beberapa halaman yang dapat saya tampilkan.
Ini adalah tampilan halaman depan ketika diakses oleh publik. Pada halaman ini ditampilkan beberapa informasi terkait layanan yang tersedia pada Pemkab Aceh Jaya. Sedangkan halaman ini adalah tampilan detail dari SKPK terkait. Pada halaman ini memuat informasi seputar SKPK, baik itu sosial media, alamat, kontak, berita, pejabat dan tentu saja aplikasi yang digunakan pada SKPK. Pada menu ini, publik dapat melihat aplikasi apa saja yang tersedia dan digunakan pada Pemkab Aceh Jaya. Di sini ditampilkan nama aplikasi, SKPK pengelola, dan link URL. Ini adalah halaman untuk mengelola data pada website layanan Aceh Jaya. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin tertentu. Halaman ini memuat grafik dan ringkasan data yang ada pada website. Halaman ini menampilkan semua SKPK. Admin dapat mengolah, menambah, mengedit dan menghapus data jika ada yang tidak tepat. Sedangkan ini adalah halaman data semua aplikasi yang tersedia dan telah diinput oleh admin website. Berikut saya tampilkan proses input data aplikasi baru pada website yang telah saya buat. Pertama, pilih jenis akses aplikasi, bersifat publik atau privat. Kedua, pilih SKPK mana yang menjadi pengelola utama aplikasi tersebut. Ketiga, masukkan nama aplikasi. Selanjutnya, input subnama atau kepanjangan dari sebutan nama aplikasi. Masukkan deskripsi aplikasi, boleh fungsi dan lain-lain. Lalu, masukkan alamat URL jika aplikasi berbentuk website dan dapat diakses dengan jaringan internet. Pilih platform yang digunakan oleh aplikasi, ini boleh lebih dari satu pilihan. Selanjutnya, pilih penyedia aplikasi, misal dari kementerian, provinsi ataupun Pemkab sendiri. Lalu, pilih kategori aplikasi pada pilihan yang tersedia. Setelah klik simpan, maka aplikasi yang baru diinput telah terdaftar pada website. Kita dapat mencari aplikasi tersebut, dan coba membuka jika aplikasi berbentuk website, dengan klik tombol alamat website tersebut. Pada kegiatan 5 ini, penulis membuat sebuah buku panduan untuk operator dalam mengolah data pada website layanan integrasi data. Setelah e-book ini dicetak, diharapkan dapat membantu dan menyelesaikan masalah jika suatu waktu muncul kendala pada website yang telah penulis buat. Berikut adalah beberapa halaman buku panduan dalam pengoperasian website. Terima kasih kembali saya ucapkan, untuk yang telah menonton laporan aktualisasi saya. Diharapkan aktualisasi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk instansi saya ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.